Seorang anak kecil duduk di sudut kamarnya, menatap langit-langit yang dingin, tanpa cahaya kasih. Ia tumbuh dalam rumah yang penuh suara, namun sepi dari kehangatan. Tidak ada tangan yang merengkuh tubuh mungilnya ketika ia menangis, tidak ada pelukan yang menenangkan saat ia ketakutan. Dari sinilah, hatinya belajar menyimpan rasa sendiri. Psikologi menyebutnya kekosongan afeksi ruang hampa yang membentuk luka emosional sejak dini. Anak tanpa pelukan akan mencari pengganti, mungkin lewat mainan, mungkin lewat mimpi, atau sekadar diam panjang yang tak dimengerti orang dewasa. Pelukan bukan sekadar kontak fisik, melainkan bahasa paling purba dari cinta. Tanpa itu, anak belajar bahwa dunia keras dan tidak ramah. Ia bisa tumbuh dengan cemas, selalu merasa ditolak meski tak ada kata yang terucap. Seiring bertambahnya usia, ia bisa tampak tegar, tapi hatinya rapuh. Seperti kaca yang berkilau, indah dipandang, namun mudah pecah. Solusinya bukan sekadar memberi kata-kata indah. Kadang, sebuah sentuhan tulus di pundak mampu meluluhkan tahun-tahun kesepian. Banyak yang bertanya, apakah anak tanpa pelukan akan selamanya hancur? Jawabannya, tidak. Psikologi menunjukkan, meski masa kecil penuh kekurangan, manusia punya daya resilien. Anak yang kelak dewasa bisa menemukan pelukan baru. Dari pasangan, sahabat, atau bahkan dari dirinya sendiri. Ia belajar memeluk batinnya, menerima luka sebagai bagian perjalanan. Namun jalan ini panjang, butuh kesadaran untuk memaafkan masa lalu tanpa melupakannya. Di sekolah, ia mungkin menjadi anak yang tampak berbeda. Tidak banyak bicara, sulit percaya, atau justru terlalu bersemangat mencari perhatian. Dua wajah yang sama-sama haus kasih. Guru sering salah paham, menganggapnya bandel, atau terlalu penurut. Padahal, semua itu hanyalah strategi bertahan. Solusinya pendidikan seharusnya tidak hanya mengajar angka, tapi juga menjadi ruang aman. Satu kalimat hangat dari guru bisa menjadi pelukan tak kasat mata yang menyelamatkan jiwa kecil itu. Ketika dewasa, anak yang tumbuh tanpa pelukan sering kesulitan membangun hubungan. Ia ragu membuka hati, takut ditinggalkan, atau malah terlalu bergantung. Seperti kapal yang kehilangan jangkar, ia terombang-ambing di lautan perasaan. Namun, di titik inilah kesadaran bisa tumbuh. Terapi psikologi, meditasi, atau sekadar menulis perasaan bisa menjadi cara baru untuk memeluk diri sendiri. Pelukan tidak selalu dari orang lain. Kadang ia lahir dari keberanian menerima diri apa adanya. Cinta sejati datang bukan untuk mengganti luka, melainkan menemani luka agar tidak terasa sendiri. Bagi mereka yang pernah tumbuh tanpa pelukan, pasangan hidup bisa menjadi cermin baru. Namun sebelum itu, ia harus belajar bahwa dirinya pantas dicintai. Solusinya adalah membangun self-worth, meyakini bahwa meski masa lalu suram, masa depan bisa dipenuhi cahaya. Psikologi humanistik menyebut, ini proses aktualisasi diri tumbuh menuju potensi terbaik, meski akar penuh luka. Masyarakat seringkali tidak peka. Mereka menilai seseorang hanya dari keberhasilan atau cara bicara, tanpa tahu ada hati yang kering di dalam. Anak yang tumbuh tanpa pelukan bisa tampak kuat bekerja, selalu membantu, tapi sebenarnya sedang mencari arti kehadiran. Di sini, solusi sosial penting. Budaya saling menyapa, memberi dukungan, menciptakan ruang aman di keluarga dan komunitas. Sebab pelukan tidak selalu fisik. Kadang sebuah aku mendengarkanmu adalah bentuk pelukan yang menyelamatkan. Namun jangan salah, tidak semua luka harus jadi kutukan.
Anak yang tumbuh tanpa pelukan sering mengembangkan empati yang dalam. Karena ia tahu rasanya sepi, ia berusaha agar orang lain tidak merasakan hal yang sama. Dari situ lahirlah seniman, penulis, psikolog, bahkan pejuang kemanusiaan. Luka yang diterima berubah menjadi cahaya untuk dunia. Solusinya adalah mengarahkan energi itu, bukan menenggelamkannya. Hidup memang tidak adil. Ada anak yang lahir di pangkuan cinta, ada pula yang lahir di ruang dingin tanpa belayan. Tapi psikologi mengajarkan bahwa perjalanan manusia bukan ditentukan awalnya saja, melainkan bagaimana ia menafsirkan dan melanjutkannya. Pelukan yang hilang bisa diganti dengan kasih dari diri sendiri dan lingkungan yang sadar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar memberi dan menerima cinta. Pada akhirnya, anak yang tumbuh tanpa pelukan bukan hanya cerita sedih. Ia adalah kisah tentang kekuatan manusia bertahan dalam badai sepi. Luka masa kecil tidak bisa dihapus, tapi bisa dirangkul. Solusinya adalah sederhana, namun mendalam. Jangan menunggu orang lain untuk memelukmu. Belajarlah memeluk dirimu dulu. Dan ketika waktunya tiba, peluklah orang lain agar rantai kesepian berhenti di dirimu. Itulah warisan baru. Cinta yang lahir dari luka, namun memberi kehidupan bagi banyak jiwa. Hidup selalu memberi ruang kosong, tapi kita bisa memilih mengisinya dengan cahaya. Jangan biarkan masa lalu mencuri harapanmu. Belajarlah menjadi pelukan yang dulu tak kau terima, agar generasi berikutnya tidak lagi tumbuh dalam sepi. Jangan lupa kembali lagi ke video berikutnya, karena selalu ada cerita lain yang menanti untuk membuka hati kita.